Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Haramain dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Sistem Informasi, kelas Sistem Informasi 2. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pembuatan aplikasi mobile berbasis Android menggunakan platform Kodular yang terhubung dengan database Airtable. Pada praktikum kali ini kita akan membangun sebuah aplikasi bernama Sistem Stok Barang, khususnya pencatatan perlengkapan alat tulis. Aplikasi ini memiliki dua layar utama, yaitu screen data barang untuk manajemen data barang dan screen proses barang untuk mencatat barang masuk dan barang keluar. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Langkah pertama sebelum membangun aplikasinya adalah menyiapkan database di Airtable. Airtable adalah platform database online yang sangat mudah digunakan dan bisa dihubungkan langsung ke Kodular. Kita login ke Airtable, kemudian buat sebuah base baru. Kita beri nama base ini misalnya stok barang. Di dalam base ini kita membutuhkan 4 tabel, yaitu tabel pertama data barang. Tabel ini menyimpan data daftar master barang. Kolom yang perlu dibuat adalah kode barang sebagai teks dan nama barang yang sesuai. Di dalam base ini kita membutuhkan 4 tabel, yaitu tabel pertama data barang. Tabel ini menyimpan daftar master barang. Kolom yang perlu dibuat adalah kode barang sebagai teks dan nama barang juga sebagai teks. Tabel kedua stok akhir. Tabel ini menyimpan informasi saldo stok terkini setiap barang. Kolomnya adalah kode, nama, dan jumlah bertipe angka. Tabel ketiga barang masuk. Tabel ini mencatat setiap transaksi barang yang masuk. Kolomnya adalah kode, nama, dan jumlah. Tabel keempat, barang keluar sama seperti barang masuk, tapi untuk mencatat barang yang keluar setelah tabel dibuat, kita perlu mencatat APK dan base ID dari Airtable. Caranya, klik ikon akun di pojok kanan atas, pilih Developer Hub, lalu buat personal access. Catat token tersebut karena akan digunakan di Kodular nanti. Selanjutnya, kita buka Kodular Creator di browser. Kodular adalah platform visual drag and drop untuk membuat aplikasi Android tanpa perlu menulis kode program secara manual. Kita klik New Project, lalu beri nama project kita stok barang. Setelah project terbuat, Kodular otomatis menyiapkan screen sebagai layar utama. Pertama, kita atur properti screen 1 terlebih dahulu. Di panel properties sebelah kanan, ubah titel menjadi stok barang, atur background color sesuai selera. Pada project kita ini menggunakan warna hijau kecoklatan yang khas. Aktifkan juga scroll bar agar layar bisa di-scroll jika kontennya panjang. Sekarang kita mulai menyusun tampilan screen 1 yang kita namai layar data belakang. Layar data barang. Di sini pengguna bisa menambah, mengedit, menghapus, dan melihat daftar barang di bagian paling atas. Kita tambahkan label dengan teks sistem stok barang berukuran font 22. Dicetak tebal dan rata tengah, di bawahnya tambah satu lagi bertuliskan perlengkapan alat tulis sebagai subjudul. Kemudian kita beri sedikit spasi menggunakan komponen space view, lalu tambahkan label data barang sebagai judul seksi untuk from inputnya. Kita gunakan horizontal arrangement. Ini komponen pengatur tata letak horizontal. Di dalam setiap horizontal arrangement kita letakkan sebuah label sebagai keterangan kolom dan sebuah text box sebagai kolom isian. Kita buat dua baris form. Baris pertama untuk kode dengan text box bernama txt kode barang, dan baris kedua untuk nama dengan txt nama barang. Di bawah form kita susun tombol aksi menggunakan horizontal arrangement. Baris pertama berisi 3 tombol, tambah berwarna hijau muda, edit berwarna hijau tua, dan hapus berwarna merah. Baris kedua berisi tombol refresh berwarna kuning, bersihkan berwarna abu-abu, dan lip speaker berlabel view berwarna oranye. Komponen lip speaker ini berfungsi menampilkan daftar data yang bisa dipilih. Terakhir kita tambahkan tombol besar pergi ke proses barang berwarna teal atau hijau kebiruan yang berfungsi untuk berpindah ke screen lain. Selain komponen visual, screen 1 juga memerlukan beberapa komponen non-visual yang tidak terlihat di layar tetapi sangat penting untuk logika aplikasi. Pertama, kita tambahkan notifier. Komponen ini digunakan untuk menampilkan pesan dialog atau notifikasi kepada pengguna, misalnya konfirmasi sebelum menghapus data. Kemudian yang paling penting, kita tambahkan beberapa komponen Airtable di Kodular. Komponen ini bernama
make write Airtable. Kita butuh 5 komponen Airtable ini di screen 1 ini, masing-masing untuk mengakses table yang berbeda. Airtable dan Airtable data barang, keduanya mengarah ke table data barang. Mengarah ke table stok akhir, Airtable nama, dan Airtable kode juga mengarah ke table data barang digunakan untuk keperluan pencarian spesifikasi per kolom. Untuk setiap komponen Airtable, kita isi propertinya API key dengan token yang sudah kita buat. Di Airtable tadi, base ID dengan ID base kita dan table name sesuai nama tablenya. Sekarang kita tambahkan ke screen itu, klik tombol end screen di bagian atas Cordula dan beri nama screen. Screen ini berfungsi sebagai halaman proses barang, tempat pengguna mencatat transaksi barang masuk atau keluar. Atur title screen menjadi proses barang dengan warna background yang sama seperti screen awal agar tampilan konsisten. Untuk layoutnya kita mulai dengan label judul sistem stok barang dan subjudul perlengkapan. Alat tulis seperti sebelumnya, lalu buat action proses barang dengan form yang lebih lengkap. Baris pertama kode, text box, text kode, proses untuk input kode barang. Dan di sebelah kanannya langsung ada tombol periksa berwarna biru muda. Tombol ini berfungsi untuk memverifikasi kode barang dan mengambil data otomatis dari Airtable. Baris kedua, nama bukan text box melainkan label bernama LBL, nama otomatis, artinya nama barang akan muncul otomatis. Setelah kode diperiksa, tidak perlu diketik manual. Baris ketiga, stock label, LBL stok akhir yang juga otomatis menampilkan saldo stok terkini dari tabel stok akhir. Baris keempat, jenis menggunakan komponen spinner bernama SPN jenis proses dengan 3 pilihan. Pilih barang masuk dan barang keluar. Baris kelima, jumlah, text box, teks di jumlah, proses dengan tipe input angkat untuk memasukkan jumlah transaksi. Di bawah form ada tombol proses berwarna hijau untuk mengeksekusi transaksi, tombol refresh dan view untuk melihat riwayat transaksi, serta tombol kembali ke data barang untuk kembali ke screen 1. Setelah tampilan selesai, saatnya kita mulai ke bagian blocks. Di sini bagian pemrograman visual di Codular. Di sini kita mendefinisikan logika dan perilaku aplikasi menggunakan blok-blok yang saling disambungkan seperti puzzle. Fungsi tombol tambah, pertama kita buat event, BTN tambah klik. Di dalam kita cek adalah text box kode dan nama sudah terisi menggunakan blok teks empty. Jika ada yang kosong, tampilkan notifikasi peringatan menggunakan notifier show alert. Jika keduanya sudah terisi, panggil metode Airtable create row dengan membuat list yang berisi nama, kolom, dan nilainya, yaitu kode barang dari isi txt kode barang dan nama barang dari isi txt nama barang. Fungsi tombol hapus di sini untuk event BTN hapus, klik akan memanggil notifier show cost dialog untuk meminta konfirmasi dari pengguna. Jika pengguna memilih ya, maka kita panggil metode Airtable delete row dengan row ID dari baris yang sedang dipilih fungsi tombol edit. Event BTN edit klik memanggil metode Airtable update row untuk memperbarui data baris yang dipilih dengan nilai terbaru dari text box. Fungsi tombol edit event Fungsi tombol refresh memanggil Airtable data barang get raw untuk mengambil semua data dari table data barang, kemudian hasilnya diiliterasi menggunakan blok control forest untuk menyusun list yang ditampilkan di list figure view. Fungsi tombol bersihkan, mengosongkan sebuah text box, txt kode barang, dan txt nama barang, kembali ke kondisi awal. Di screen 2, logikanya lebih kompleks. Karena melibatkan perhitungan stok. Mari kita bahas satu persatu. Fungsi tombol periksa, kita pengguna menekan periksa setelah mengisi kode barang. Kita panggil Airtable data barang get raw untuk mencari nama barang berdasarkan kode yang diimport setelah data kembali dari Airtable ditangkap melalui event. Get raw kita lakukan perulangan untuk mencocokkan kode. Jika ditemukan nama barang otomatis ditampilkan LBL nama otomatis. Bersamaan dengan itu, kita juga panggil Airtable stok akhir get raw untuk mengambil saldo stok terkini dan ditampilkan di LBL stok akhir. Fungsi tombol proses inilah fungsi inti dari screen. Pertama kita validasi, pastikan kode tidak kosong, nama sudah terisi otomatis, jenis proses sudah dipilih, bukan dipilih, dan jumlah tidak kosong. Kemudian kita cek nilai spinner, jika barang masuk, kita panggil Airtable barang masuk. Create arrow untuk mencatat transaksi, lalu update table stok akhir dengan menambahkan jumlah masuk ke stok yang ada.
menggunakan operasi penjumlahan. Jika barang keluar, kita panggil airtable barang keluar, create row, lalu kurangi stok akhir dengan jumlah keluar. Perhitungan stok menggunakan variabel global untuk menyimpan nilai sementara. Kemudian diupdate ke airtable menggunakan metode update row pada komponen. Setelah semua blok selesai, saatnya kita uji coba aplikasi Kodular menyediakan fitur live testing menggunakan aplikasi Kodular. Companion yang bisa diunduh di Play Store, scan QR kode yang muncul di Kodular Creator, dan aplikasi akan langsung berjalan di smartphone. Kita secara real time, mari kita coba satu persatu. Pertama kita isi kode barang, misalnya ATK001 dan nama pulpen, lalu tekan tambah. Jika berhasil, data akan langsung tersimpan. Kemudian tekan refresh dan view untuk melihat data yang baru. Kita tekan pergi ke proses barang. Untuk berpindah ke screen. Di sini kita ketik kode ATK001 dan tekan periksa. Nama dan stok saat ini akan muncul otomatis. Pilih jenis proses barang masuk, masukkan jumlah misalnya 10, lalu tekan proses. Terus di sini kita telah berhasil membangun aplikasi sistem stok barang menggunakan Koldura yang terhubung dengan database Airtable. Untuk merangkup aplikasi ini memiliki dua layar, screen awal untuk manajemen data master dengan fitur tambah, edit, hapus, dan view, serta screen untuk mencatat proses transaksi barang masuk dan keluar dengan update. Stok otomatis. Teknologi yang digunakan adalah Kodular sebagai platform pengembangan aplikasi Android no-code and Airtable sebagai database berbasis cloud yang mudah diintegrasikan. Semoga video praktikum saya ini bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.